Angka kelahiran di Israel sampai hari ini itu grafiknya semakin menurun. Ya karena mereka juga kan kebanyakan gitu. Mereka kan dari barat pertama gitu ya, yang ya budaya baratnya kan kebawa kan, budaya Eropa gitu kan, yang tidak percaya kepada institusi keluarga. Kemudian ya itu cara pandang mereka terhadap masalah seks. Kemudian itu berpengaruh semua. Keponakan Moshe Dayan. Moshe Dayan itu kan pernah jadi orang nomor satunya Israel kan. Keponakannya sendiri itu pernah membuat tutorial di televisi, salah satu channel televisi Israel, tentang bagaimana caranya untuk tidak bisa ikut wajib militer. Iya. Ini kan satu persoalan yang tidak sederhana sebenarnya. Itu pengkhianatan bagi mereka. Ya, tapi kan mereka di sana mau tidak mau itu harus terbuka karena mereka juga liberal kan. Oh. Gitu loh. Artinya kebebasan berpendapat. Boleh ikut, boleh enggak gitu seolah-olah. Padahal itu wajib ya? Wajib. Tapi itu sebagai sebuah ekspresi harus mereka terima gitu loh. Artinya channel televisi tidak menutupi itu gitu loh. Padahal itu semuanya pelanggaran jelas. Masalahnya yang membuat tutorial itu keponakan Moshe Dayan. Ini sudah ada pergeseran kekuatan di internal Israel dari generasi pertama ke generasi kedua. Itu yang harus kita baca, dan itu sebelum 60 tahun keberadaan Zionis di Palestina. Ini sudah tahun 75 loh, 15 tahun berikutnya. Dan bukan berarti semakin membaik, semakin rapuh. Yang saya tahu tuh pasukan itu TikToker tuh banyak. Tulang lunak itu kebanyakan tuh. Ya banyak lah mungkin kalaupun tidak kebanyakan gitu loh. Tapi yang jelas ada pergeseran kan. Nah sekarang belum lagi ada data yang disampaikan oleh seorang peneliti Zionis yang sangat konsen 25 tahun belum meneliti, Abdul Wahab Al-Masiri. Contohnya kualitas keyboards. Keyboards itu ya bisa dikatakan dalam tanda petik negara dalam negara. Artinya itu keyboards itu gerakan kaderisasi paling eksklusif dan elit di dalam tubuh Israel gitu loh, untuk leader-leader mereka. Ya Moshe Dayan, Ben Gurion, kemudian ya pemimpin-pemimpin mereka itu adalah alumni keyboards itu pendidikan atau kaderisasi gitu. Itu komposisi mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin elit, baik itu di di parlemen ataupun di jabatan-jabatan strategis, itu berubah dari katakanlah tadinya 70% menjadi 50%, jadi berkurang. Gitulah. Gitu. Itu jelas ada penurunan kualitas dari waktu ke waktu gitu loh sebenarnya. Jadi itu kecemasan itu bukan cuma terjadi, saya pikir mereka kayak flawless banget ya semuanya, kayaknya generasinya kayaknya aibnya ketutupan apa segala macam. Karena mereka kan keluar membangun Eponi yang sangat luar biasa. Gitu. Media mereka punya sih itu ya. Masalahnya. Jadi aibnya ditutup. Itu masalahnya. Gitu loh. Itu 2008 ya? 2008 itu data-data 2008 yang diangkat kan. 2008 tuh 60 tahun Zionis itu atau Israel itu ya. Itu dapat publikasi yang sangat luar biasa gitu dah. Apalagi yang sebelumnya bahkan 2000 kalau nggak salah 2002 kan Newsweek kan sudah mengangkat itu di headline-nya gitu. Apakah Zionis, masa depan Zionis apakah masih bisa survive? Itu 2002. Ideologi di dunia ini, ideologi itu belum ada yang sampai tembus 100 tahun itu belum ada. Kecuali Islam 1400 tahun ya. Nah, Islam karena Islam din, bukan semata-mata ideologi. Terus gimana? Nah, ya artinya ini kan saya bilang dasarnya kita tuh kurang membaca, kurang bisa memetakan musuh maksudnya. Padahal itu penting sekali. Memetakan musuh itu kan sebenarnya bagian dari modal kita untuk membangun kekuatan kita hari ini. Dan saya yakin justru yang di dalam Palestina itu sangat membaca ini. Artinya dengan intifadah itu mereka membaca betul ini. Itulah. Wah, sebenarnya mereka sendiri, ini kan strategi membaca pesaing, ini ada dalam strategi bisnis. Jadi bagaimana kita bisa maju walaupun kita posisi masih di bawah nih, kita bisa nyalip, kompetitor kita seperti apa, sedang kemana, flows-nya di mana, arahnya kemana, kita bisa antisipasi kan gitu. Betul. Ternyata ini di dunia militer dan politik itu sangat kuat dong, sangat kuat dong. Gitu lah. Itu ikro itu ya sebenarnya. Betul.
Betul, betul. Membaca. Sekarang gini, angka kelahiran di Israel sampai hari ini itu grafiknya semakin menurun. Ya karena mereka juga kan kebanyakan gitu ya? mereka kan dari barat pertama gitu ya, yang ya budaya baratnya kan kebawa kan, budaya Eropa gitu kan, yang tidak percaya kepada institusi keluarga. Kemudian ya itu cara pandang mereka terhadap masalah seks. Kemudian itu berpengaruh semua gitu. Kemudian kehidupan yang dituntut, jangankan barat secara langsung, Singapura aja kan punya masalah yang sama karena dituntut untuk bisa memenuhi standar hidup yang tinggi. Akhirnya pernikahan itu tertunda sekian lama, akhirnya itu berpengaruh ke masalah angka kelahiran kan semakin kecil. Angka kelahiran makin mengecil, mental yang ada makin melemah. Jelas. Belum lagi kita harus tahu dari awal bahwa keberadaan Israel atau ya yang mereka klaim sebagai negara Zionis, ya, kita tidak terima ini ya istilah ini tentu saja. Itu kan didasari oleh sebuah gerakan penempatan, kan ini settlement kan, penempatan orang-orang Yahudi dari berbagai negara ditarik, ditempatkan di situ kan. Oke. Berarti keberadaan dan ketahanan negara itu sangat bergantung kepada seberapa banyak orang yang masuk migran, kan gitu. Kan tergantung dengan jumlah berarti. Jelas, gitu kan itu. Nah, seberapa banyak yang masuk dan kemudian yang masuk itu bagaimana mereka nyaman dan bertahan di dalam itu. Nah, angka lagi-lagi itu tahun 15 tahun yang lalu ya. Artinya jangankan sekarang. Yang jelas sekarang semakin buruk. Gitu lah. Yang masuk dengan yang keluar, Exodus untuk secara permanen. Itu lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Apalagi sekarang nih. Kemarin tuh Exodus apalagi sekarang. Jadi mereka dari tahun ke tahun aja gitu. Itu pernah sampai berkata yang masuk sekitar 15.000, 16.000, yang keluar 35.000 dalam 1 tahun contohnya. Walaupun dikasih rumah dari gratis, bukan gratis, enak aja gratis hasil ngerampok kali. Iya, maksudnya yang mau nempatin nggak bayar gitu kan. Iya. Lu kesini gua kasih tempat gitu kan. Oh, bukan hanya itu. Mereka udah ngasih tunjangan $60.000 setiap orang yang masuk. Iya. Selain rumah dan gitu lah. Ini ya memang supaya negaranya terbentuk ya. Iya. Butuh jumlah kan. Nah, yang masuk berkurang, yang keluar semakin besar. Angka kelahiran semakin kecil. Ini artinya apa? Bisa dibayangkan akan bertahan. Nah, itu. Apalagi kemarin ketika ada satu Palestina, banyak bom aja, penduduknya menolak untuk menyerah. Mereka bertahan di tempatnya. Karena mereka tahu itu artinya, faham. Saudara-saudara kita di Gaza tuh faham. Jadi persoalan terbesar gitu, yang namanya negara yang disebut dengan, kalau pakai istilah Abdul Wahab al-Masiri, Zionism itu adalah sebuah gerakan harakah ihlaliyah. Ihlaliyah itu sudah lebih tinggi dari ihtilal. Kalau ihtilal itu artinya dia mengokupasi sebuah negara gitu. Tapi membiarkan penduduk aslinya tetap berada di situ. Sebagai kemudian nanti dibuatlah semacam akulturasi dan sebagainya supaya tetap menjadi bagian. Tapi mereka yang menjadi berkuasa. Tapi kalau Zionis beda. Kita harus paham Zionis itu benda apa. Zionism itu gerakan ihlaliyah. Penempatan orang gitu ya. Di satu tempat dengan mengosongkan orang yang ada sebelumnya di situ. Mirip gak sih sama caranya Amerika dengan Native Amerika zaman dulu? Lah memang apa yang berbeda modus itu? Oh, mastermind-nya sama jangan-jangan? Ya memang sama. Zionism itu proyek Barat. Mereka pernah melakukan di benua Amerika, di Australia, Amerika, dan dilakukan lagi di sini. Ada 2 model kan, Australia, Amerika, dan mereka berhasil. Tapi ingat, di Afrika Selatan mereka gagal. Pernah gitu juga? Loh, Afrika Selatan kan apartheid. Oh, itu juga mereka juga? Yang memang lah. Astagfirullahaladzim. Jadi ini proyek yang sama. Dan pemimpin-pemimpin Zionis paham, tidak selalu berhasil. Tidak seperti Amerika dan Australia. Tapi ada model gagal, yaitu Afrika Selatan. Dan mereka tahu bahwa kegagalan itu bisa terjadi pada mereka. Dan mereka hari ini sangat pesimistis untuk bisa bertahan. Jangan-jangan Vietnam juga mau dimaksudkan begitu juga, jangan-jangan? Tapi gagal juga. Mereka baru militernya aja kan orangnya kan belum. Tapi kalau ini kan memang sudah ditempatkan orangnya. Afrika Selatan kan sudah ditempatkan orangnya. Kan gitu.
Dan ini adalah yang terlawan dan nggak berhasil ya? Iya, gitu. Jadi ketika dari angka-angkaan tadi aja, angka resmi yang dikeluarkan pemerintah Israel sampai 2008 itu sudah 500.000 orang yang Yahudi gitu ya, yang datang dari luar migrasi gitu, terus kemudian keluar lagi. 500.000 itu angka bukan besar, bukan kecil loh, karena jumlah mereka sekitar 6 juta, 7 juta gitu ya kan, kisaran itu. Berarti kan hampir hampir 10%? Ya. 10% gitu ya. Itu angka resmi. Wartawan senior Ahmad Mansur itu mengungkapkan angka lebih besar, 700.000. Dalam penelitian Abdul Wahab Masiri menyatakan bahwa angka yang saya dapat 1.200.000 orang. Oh. Dari mana beliau dapat data itu? Akan beliau meneliti sampai 25 tahun. Wah, Masya Allah. Itu 25 tahun gimana? Meneliti. Kan 75 tahun berarti udah lebih banyak. Ya, ini totalnya yang sudah. Artinya sebenarnya mereka tuh nggak pada nyaman di dalam, gitu loh, di dalam itu. Dan ada survei di tahun 2008 itu. Saya pakai 2008 supaya udahlah jangan berpikir kemarin-kemarin ini. 2008 aja udah kayak gitu maksud saya ya. Bukan kok datanya lama tua banget gitu. Sekarang lebih parah jelas. Bahwa dari survei itu gitu, lebih dari 30% penduduk Israel itu siap untuk keluar dan tinggal atau meninggalkan Israel secara permanen dan tinggal di negara yang lain. 30%? 30%. Dan itu 30% itu adalah kelas menengahnya, profesionalnya, gitu loh. Gitu ya. Yang lain mikir-mikir, yang siap bertahan sekitar 24% saja. Dan 24% itu, kata lagi-lagi saya menggunakan sumber yang sama aja, Abdul Wahab Masiri. Yang 22% yang siap bertahan itu adalah Yahudi-Yahudi yang memang tidak mungkin bisa diterima di negara-negara Eropa dan lain sebagainya karena tidak punya kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri di sana. Gitu loh. Yang ada pilihan gitu kan? Iya, kan di dalam Israel itu ada Yahudi dari berbagai latar belakang negara. Gitu, termasuk dari negara-negara terbelakang. Ada Yahudi-Yahudi Rusia yang terbelakang tadinya, ada Yahudi Falasha yang dari Ethiopia, dari mana. Mereka tidak mungkin punya harapan baru di tempat lain. Sehingga itu yang bertahan. Justru yang siap keluar itu adalah profesional, ahli-ahli, lain sebagainya, gitu loh. Ini harus kita baca data ini. Dan dari survei yang lebih kurang sama, gitu ya. Dari 100% yang disurvei, itu 94, kalau tidak salah 94% merasa tidak aman. Apalagi sekarang nih, katanya Exodus besar-besaran ini cuma gara-gara Iron Dome salah setting aja, itu ngungsi orang udah. Jangan cuma. Kata-kata cuma itu yang artinya kita tidak bisa memberikan bobot yang tepat untuk isu ini, gitu lah. Sekarang saya kembali ke ini dulu, ke bahasa tadi. Kenapa? Apa arti tidak merasa aman, gitu lah. Kenapa? 94% sebuah negara yang katakanlah kita berdasarkan yang selama ini kita terima, negara dengan kekuatan militer termasuk terbaik di dunia, dengan persenjataan tercanggih di dunia, dengan teknologi termasuk yang top di dunia dan sebagainya. Artinya negara militer, semuanya wajib militer, persenjataannya canggih, peralatannya canggih, dan itu kemudian warganya nggak aman gimana? Iya ya, unik juga ya. Masa? Tidak aman. Mestinya dia paling merasa aman. Oh iya dong. Gitu. Ibaratnya nggak bakal kerampokan, dia tinggal di kantor polisi gitu kan. Iya. Tapi tidak aman gitu. Di sinilah pentingnya intifadah dan kemudian gerakan perlawanan itu, mukawamah. Yang jelas bukan hanya Hamas sebenarnya kan. Cuman kan kita terlalu ya memang Hamas perannya besar, tapi bukan berarti hanya Hamas yang faksi-faksi perlawanan itu mukawamah. Artinya perlawanan itu dan kemudian ketahanan masyarakatnya untuk tetap bertahan di Palestina itu membuat mereka tidak aman. Walaupun sebenarnya kalau tadi hitungnya kan dari batu, kemudian jadi ya senjata-senjata sederhana, kemudian jadi rudal-rudal yang harganya cuma $100, $200, gitu ya. Pantesan anak-anak kecil yang pegang batu aja ditangkap ya? Nah itu dia. Saking takutnya itu? Ya jelas, karena itu kan bibit, gitu loh. Mereka itu datang dari berbagai negara, nih kita kalau Zionis, dengan ekspektasi, dengan harapan sebenarnya mereka tuh hidup tenang, nyaman gitu.
Bahkan semuanya dalam kendali mereka dan sebagainya. Bahkan dalam bayangan Zionis sesungguhnya gitu loh. Itu nggak akan ada orang lain selain mereka. Jadi namanya Palestina itu tanah Yahudi. Itu dalam Zionis semua. Bahkan Dr. Abdul Wahab Masih mengatakan itu konsensus semua Zionis pada dasarnya. Jadi jangan pernah berpikir deh bahwa Zionis mau membagi dua tanahnya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Karena itu sudah menjadi rukun imannya Zionis kalau boleh dikatakan itu. Cuma playing victim soalnya yang nolak Palestina gitu kan. Playing victim tuh ya. Udah tahu, tapi sekarang udah reveal, semua udah tahu. Iya gitu loh. Ya lihat aja lah mereka datang itu yang tadi Mas Ari sebutkan, datang dari mana, kita tahu orang Palestina disuruh pergi gitu kan, rumahnya mau dipakai. Karena bagi dia kan memang ya kalau nggak saya nanti yang lain juga yang ngambilnya sama aja gitu loh. Kan gitu kan. Seenak itu ya. Karena bagi mereka itu loh. Tadi saya katakan kalau boleh disebut rukun imannya Zionis, yang namanya Palestina itu ya tanah Yahudi. Bagi mereka. Iya. Jadi nggak ada yang lain, sehingga kemudian mereka tenang, nyaman, nggak ada yang ganggu. Maka gangguan sekecil apapun, kalaupun itu nyamuk, bagi mereka itu udah malapetaka. Dan ini juga diaminkan sama UN berarti, bahwa mereka ya itu tanah lo gitu, lo nggak boleh diganggu. Yang ngelawan, ya lo teroris gitu, atau juga mungkin ya, sampai sekarang aja kan mereka masih nggak dapat sanksi apa-apa gitu. Ya taruhlah Amerika dulu ya, gitu yang mendukung. Ya kalau masalah dukungan Amerika itu persoalan lain lagi gitu kan. Maksudnya ini pembahasan yang tidak sederhana gitu. Karena sebenarnya kan pertanyaannya, sebenarnya Amerika memanfaatkan Israel atau Israel memanfaatkan Amerika. Kan itu kita harus tahu itu. Makanya kita harus bisa memetakan musuh dulu. Kalau kita nggak bisa memetakan, kita nggak akan paham dengan sedang berjalan, gitu. Apalagi itu, jadi penasaran tadi. Nah, kan saya ingin tuntaskan dulu yang tadi. Betul, Iron Dome itu sangat canggih, gitu ya. Dibanding dengan rudal-rudal buatan sendiri atau buatan sendiri itu nggak akan seberapa. Efeknya nggak akan seberapa. Tapi bahwa Iron Dome itu bisa ditembus, bahwa ada yang jatuh di tengah mereka, nggak apalagi mengenai beberapa sektor yang cukup vital, itu sudah cukup membuat kemudian tadi angka itu sampai 94% merasa tidak aman. Cuma dari satu kesalahan kecil aja ya? Iya, kelihatannya sederhana. Bahwa kemudian mereka seharusnya tadi, yang saya dapatkan informasi dari seorang analis militer itu, mereka menghitungnya 2 minggu untuk menyelesaikan perang ini gitu. Dan ternyata sampai hampir 3 bulan gitu. Itu sudah betul-betul meruntuhkan kepercayaan di mereka. Gitu. Sangat. Bahwa Gaza bertahan sampai selama itu sudah betul-betul meruntuhkan apa yang mereka miliki. Segalanya. Mereka ya? Sangat kaget. Seorang analis militer, Faiz Duheri mengatakan, iya mereka tuh bisa membombardir bangunan apa semua, tapi secara militer mereka tidak meraih pencapaian apapun. Dapat apa-apa? Apapun. Satu jenazah pasukan Palestina aja nggak ada gitu kan? Itulah.